Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Oke, di video kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya kita pasang heatsink untuk SSD di ROG Ally gitu ya. Jadi kita ketahui memang SSD di Ally ini tuh pakai SSD yang short ya, di tipe 2230 dan temperaturnya itu tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi di video sebelumnya kalau teman-teman lihat, gue ada share video hasil dari temperatur setelah kita pasang heatsink di SSD gitu ya. Jadi di video kali ini kita bakal ngasih tutorial gimana cara pasang heatsinknya dan gimana hasilnya dari si heatsink ini gitu ya. Nanti kita coba tes juga untuk gaming dan kita coba benchmark lagi pakai 3D Mark gitu ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya di ROG Ally ini udah kepasang heatsinknya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bongkar lagi aja. Jadi di bagian dalamnya ini udah ada. Sebentar, kita coba zoom. Oke, kalau teman-teman bisa ngelihat ada bagian yang silver nempel tuh, ada goldnya juga. Nah itu adalah bagian heatsinknya gitu yang nanti bakal kita pasang juga di si Ally ini gitu ya. Ini udah kita pasang. Nah jadi untuk alat-alat yang dibutuhkan gitu ya, jadi yang pertama ini ada obeng, tentu saja ini obeng plus buat buka ke-6 baut si Ally ini di bagian belakang. Terus di sini ada heatsinknya. Ini nanti untuk link pembeliannya gue cantumkan di deskripsi. Sama dapat si thermal pad ya. Thermal padnya ini tuh dari Cooler Master ya. Jadi bukan thermal pad yang biasa, ini Cooler Master punya gitu ya. Dan lumayan bagus sebenarnya, spesifikasinya itu tuh di 13,3 W per MK gitu ya. Terus ya ini ada percontohan aja si SSD bawaannya gitu ya. Jadi kita coba perlihatkan bahwa si SSD ini tuh sama heatsinknya ngeklop banget gitu ya. Jadi size-nya kelihatan tuh pas banget gitu ya. Dan ya otomatis ini bakal mendinginkan gitu ya dibanding dengan heatsink yang cuman selembaran koper seperti itu. Jadi nanti untuk nempelannya di SSD ini tuh ada dua ketinggian gitu untuk chipnya. Jadi kalau teman-teman lihat kelihatan nggak ya? Nah oke, kayak gini. Ini di bagian yang ini ada gap karena chip yang bagian depannya ini lebih tinggi dibanding dengan yang belakang. Nah ini yang jadi salah satu permasalahan ya. Jadi kalau teman-teman pakein thermal padnya itu tuh satu lembar, otomatis tidak maksimal ya pendinginannya karena posisinya akan seperti ini. Nah seperti ini miring. Jadi di bagian sini keangkat, di bagian tengahnya juga nggak kena gitu ya. Jadi nanti proses pemasangan thermal padnya dicoba dulu untuk si heatsinknya dipasin ke SSD teman-teman. Dilihat bagian mana yang masih ada gapnya gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada gapnya, teman-teman bisa tempel si thermal padnya ini di bagian yang paling rendahnya dulu gitu ya. Jadi ditempel dulu, digunting misalkan segini, dipotong, terus kita tempel di sini, baru nanti di thermal pad yang berikutnya itu menutupi si seluruh areanya dan nanti ditimpa oleh si heatsinknya ini. Oke, langsung aja kita coba buka si ROG Ally-nya. Nah, sebelum teman-teman buka ROG Ally, jadi teman-teman gue sarankan untuk pasang si docking bawaannya atau apapun itu yang bisa ngeganjel remote-nya. Kenapa? Karena kalau tidak, saat kita posisikan seperti ini, otomatis analognya ini tuh akan tertekan ya. Jadi ya gue worry aja. Siapa tahu teman-teman ada yang belum terbiasa membuka device dan waktu dibuka ditekan gitu ya, jadi malah rusak si analognya. Maka daripada itu kita pakai ini untuk pengganjal si layarnya gitu ya. Jadi nanti si analognya nggak ketekan. Dan ya pastiin aja barang yang ditaruh di sini itu tuh yang tidak tidak merusak si LCD-nya lah. Ini kan bahannya soft ya, agak lembut, bukan plastik keras, jadi cukup aman. Seperti ini. Oke, langsung aja kita buka untuk si bautnya ini ya. Ini ada 5 baut di sini. Ini panjangnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama, tapi bagian yang bawah ini ada stoppernya. Jadi nanti bisa langsung otomatis ngebuka si ROG Ally-nya. Ini kita lepas dulu. Usahakan bukanya dengan gentle ya, jadi jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras juga, sampai bautnya itu tuh muter.
Untuk baut yang tengah kalau bisa itu bagian terakhir aja, karena nanti dia bakal jadi stopper, otomatis jadi pengangkat si back covernya juga. Oke, ini udah terlepas. Gue biasanya menyusun baut gitu ya, kebiasaan buka baut roda ya kan. Baut as roda itu tuh kalau bisa kita pakeinnya disusun gitu ya. Jadi ini bakal gue susun aja, ini di tengah, biar nanti posisinya tetap sama. Ini hanya masalah kebiasaan aja guys. Oke, ini kita buka dulu bautnya. Oke, ini satu udah jatuh dari bagian yang sini. Terus yang ini kita buka juga. Oke, nah ini sisa baut terakhir ya. Ini kita buka aja langsung. Ini sisa baut terakhir, dan saat kita buka nih, nanti otomatis dia ngangkat si frame-nya tuh. Sampai bunyi klek. Oke, nah ini udah. Ini nggak usah ditarik nyampe luar karena nggak bakal bisa lepas juga, karena memang fungsinya untuk ngebuka si elainya ini. Nah, step berikutnya teman-teman tinggal congkel-congkel aja bagian frame-nya ini. Ini kan bautnya udah kelepas semua. Nih, tinggal buka frame bagian sini. Kalau teman-teman punya pakai pick gitar bisa, atau bahan plastik yang tipis kayak gini, tapi gue pribadi gue lebih suka pakai tangan langsung, cuman ya hati-hati sama kukunya. Karena kalau pakai tangan tuh lebih kerasa aja gitu ya, bagian mana yang masih ngekunci ataupun nggak ngebuat frame-nya rusak, tapi malah kuku kita yang rusak. Oke, ini udah kebuka. Nih, tuh kukunya jadi ngangkat guys. Jadi opsinya ada di teman-teman ya, kalau ada toolkit buat ngebukanya pakai toolkit aja. Oke, ini udah kebuka, jadi bagian atasnya bakal mengikuti terbuka. Oke. Nah, ini posisi si elai yang udah kebuka ya. Jadi seperti ini, dan ini penampakan SSD-nya. Jadi di SSD gua ini ada dua thermal pad di bagian depan sama di bagian belakangnya. Ini kita lihat, coba ya, kita coba lepas. Oke, ini udah terlepas. Nah, ini di bagian sini 2 lapis bagian depannya, sedangkan bagian belakangnya 1 lapis. Jadi teman-teman cukup memasangkannya seperti ini aja ya. Nah, ini nih, ini agak robek kemarin masangnya, cuman ya nggak masalah, tinggal geser-geser aja nyampe si thermal padnya nempel ya. Nah, posisinya kayak gini, dan kalau gua menyarankan untuk bagian yang besarnya ini, kan ini lebih kecil ya, space-nya. Yang lebih besarnya ini tuh posisinya menghadap si kipas ya. Jadi kayak gini nih posisinya. Oke, udah. Tekan aja secara gentle. Dan ini aman ya, nggak terlepas tuh. Kalau mau dibalikin pun dia nggak lepas. Di sini gue mencoba menjelaskan gitu ya, kenapa teorinya si heatsink ini bisa mendinginkan SSD-nya gitu. Jadi di sini sebelahnya ada fan, di mana ini adalah intake. Jadi angin disedot dari back covernya dari sini, disedot dan dihembuskan ke belakang sini ya, dihembuskan lewat atas. Nah, saat anginnya nyedot gitu ya, jadi kalau teman-teman lihat nih bagian si elai itu tuh di sininya justru malah ada sponsnya, dan di sini yang kosong, yang jaring-jaring. Saat angin lewat dari sini, otomatis ngelewatin si SSD-nya ini, si heatsink SSD-nya ini akan mendinginkan si heatsink ini, dan nanti heatsink ini akan mendinginkan si SSD-nya gitu ya. Dan untuk si heatsink ini pun, ini nggak nge-custom untuk backdoor-nya ya, jadi backdoor-nya nggak ada yang dipotong sama sekali, masih utuhan semua. Ini udah dimodif untuk bisa pas sama si ROG Ally gitu ya. Jadi kita udah bikin ngepres sama body si ROG Ally. Jadi heatsink ini nggak bakal bergeser karena nanti tertekan juga sama si back covernya ini. Jadi kepres gitu, dan nggak yang sampai gelembung ya, karena udah dipasin banget untuk posisinya gitu. Oke, sebenarnya pemasangannya simpel, cukup seperti itu aja. Ini udah kepasang, dan ini untuk bagian black covernya ini, black stickernya teman-teman bisa lepas aja, tapi untuk di case gua ini gua gunting. Cuman ini ya nanti opsinya terserah teman-teman, apakah mau digunting atau mau dilepas. Kalau dilepas harusnya lebih dingin juga gitu ya. Jadi ini gue putuskan gue gunting, tapi kalau teman-teman mau lepas aja, nanti ini simpen di boxnya gitu ya. Oke, gitu aja.
Mungkin kalau untuk pergantian SSD, teman-teman yang wajib pertama kali adalah ngelepas soket baterainya di sini. Kita lepas dulu, buka SSD-nya, terus ganti SSD gitu ya, atau kalau misalkan mau ganti, baru nanti pasang baut lagi dan si baterai konektornya itu dipasang lagi. Nah, ini kita pasang kembali aja untuk si ROG Ally back covernya. Jadi seperti yang udah gue bilang, back covernya nggak ada yang dipotong. Ini kayak gini, ini nggak ada yang dipotong, dan kita coba cek ya seberapa presisinya ini terhadap si backdoornya ROG Ally. Nih, kelihatan nggak ya? Oke, tuh, ini nggak ada yang dipotong, sangat-sangat presisi. Kalaupun misalkan kayak kok ada yang nggak pas gitu ya, tinggal dimiringkan sedikit. Jadi di bagian sini ada bagian baut, ini teman-teman tinggal miringin aja dikit dan posisinya udah langsung pas banget sama si back covernya Ally ya. Nih, kita coba cek ya. Oke, nih, tuh. Nah, ini kan ada bagian yang nyangkut tuh. Gimana ya cara? Nah, ini kelihatan. Di bagian situ ada ini tuh masih nyangkut. Jadi solusinya teman-teman miringin aja dikit, geser dikit kayak gini, dan ini udah aman. Tuh, masuk. Oke. Udah masuk. Di bagian sampingnya juga sama, ini nggak ada bagian back cover yang kena juga gitu ya. Ini kita coba tutup langsung dan nanti kita coba baut lagi, karena ini memang gue bongkar lagi hanya untuk mentutorialkan gitu ya gimana cara pasangnya. Oke, untuk pasangnya sendiri pastikan bagian atasnya udah ngepas dulu. Ini bagian atasnya tekan dulu, terus pindah ke samping kayak gini, terus pindah ke samping lagi secara lembut dan gentle aja, nggak perlu kasar. Ini udah ketutup semuanya, dan di bagian sini ini udah ada heatsinknya. Jadi teman-teman bisa lihat kayak yang tadi sebelum dibongkar ya videonya udah gue tunjukkan, dan itu dia bagian heatsinknya. Jadi nanti angin masuk lewat sini, karena di sini bagian sini tadi ada bagian sponsnya ya. Jadi anginnya nggak bakal masuk lewat sini, pasti lewat sini, karena yang terbuka hanya di bagian ini. Nanti mendinginkan si heatsink SSD. Terus heatsinknya nanti mendinginkan SSD, dan nanti anginnya baru mendinginkan si mainboard untuk ROG Ally, dan nanti exhaustnya ke sini ya untuk udara panasnya. Jadi otomatis si heatsink ini bakal kena udara yang dingin terus gitu. Oke, langsung aja kita pasang. Dan kalau untuk pasangnya sendiri, kalau tadi baut ini adalah untuk yang terakhir, tapi kalau untuk pasangnya kita coba pasang untuk yang paling pertama dulu ya, buat pastiin si Ally-nya udah ngunci ke tutup sempurna. Oke, ini udah ketutup. Kita coba tombolnya dulu, masih kliki semua. L2 R2-nya kita tes. Oke, semuanya nggak ada masalah. Baru kita pasang semua bautnya ya. Kita kencangkan, jangan terlalu kencang ya. Kalau untuk barang-barang elektronik kayak gini nggak perlu yang sampai kencang banget. Ini bukan kendaraan ya, jadi cukup sampai bautnya berhenti udah cukup. Jangan sampai dikencengin lagi, yang ada bisa retak untuk frame. Oke, ini udah kepasang semua. Dan kalau setelah dibongkar back covernya, jangan worry saat misalkan dihidupin dia nggak mau hidup ya, karena ROG Ally itu ada sensornya. Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah colokin charging si Ally-nya, slep, baru hidupin. Dia bakal hidup seperti itu. Jadi jangan worry saat setelah bongkar SSD ataupun pasang heatsink terus ternyata ROG Ally-nya nggak hidup. Teman-teman tinggal colokin si port chargingnya aja, ROG Ally-nya bakal hidup. Jadi kayaknya ada sensornya, dimana kalau back covernya kebuka, dia bakal ngedetect nggak bakal bisa hidup kalau misalkan belum dicolok charging. Jadi di sini kalau nggak salah ada sensor flashnya gitu, sensor LED. Dan kalau teman-teman ganti back cover yang transparan, itu tuh harus ditutup juga. Jadi kalau nggak ditutup, dia nggak bisa hidup. Oke, ini udah hidup si ROG Ally-nya, dan mari kita tes untuk pengujiannya ya. Coba yang pertama adalah cek untuk si settingan ininya ya. Ini kita set di 30 watt aja. Jadi karena ini colok colok di charger, jadi bisa 30 watt aktif. Dan di sini gua pakai settingan fan yang sudah di adjust. Kita masuk untuk setting fan ya. Ini settingan fan yang gua pakai. Jadi seperti ini grafiknya.
Oke, di suhu sekitar 58 dia main di 70%, dan di suhu untuk di fan yang pertama ini di suhu 55 dia main di 65%. Jadi kenapa fannya gua kencengin, karena memang ya lebih baik si ROG Ally ini tuh dingin gitu ya, karena ROG Ally ini tuh gue pakai sebagai desktop komputer gitu ya. Jadi ini menjadi mini PC dan dia bakal hidupnya lebih lama dibandingkan hanya untuk sekedar main game gitu. Jadi gue perlu dinginin lah si ROG Ally ini. Oke, kita close dulu untuk aplikasi ROG-nya. Kita coba hidupin untuk real time monitornya. Di sini untuk temperaturnya di sini 44 derajat. Terus kita buka hard disk Sentinel. HD Sentinel ada di sini hard disk Sentinel, kita buka. Ini AFMF nih karena kita aktifin untuk di aplikasi AMD Radeon ya, jadi dia muncul di sini. Teman-teman kalau mau kalau misalkan muncul AFMF ini tuh matiin aja untuk fitur gaming di si Radeon ya. Oke, ini untuk Sentinelnya udah kebuka. Oke, ini temperatur si SSD-nya di 37. Dan kita coba lihat historical temperaturnya ya. Ini historical temperatur di SSD ROG Ally gua setelah dipasangin heatsink. Jadi dari awal SSD ini ada, kita pasangin heatsink. Ini SSD pakai WD Black SN770M. Ini max temperaturnya di 56 derajat. Jadi 56 derajat ini tuh adalah temperatur tertinggi saat kita melakukan tes 3D Mark ya. Nah, ini kita langsung aja kita coba 3D Mark lagi untuk sekarang ya. 3D Mark ada di mana dia? Oh, ini dia. Oke, kita buka kristal 3D Mark-nya. Dan di ruangan gua ini nggak ada AC ya. Suhu ruangannya juga nggak ada AC, dan ya cuman pakai kipas aja. Ini semua setup di sini nggak ada AC. Jadi pernah gua jelaskan di video sebelumnya bahwa meja kerja ini hanya disupport pakai kipas angin ya. Kipas anginnya juga buat ngipasin gua, bukan buat ngipasin si ROG-nya. Ini kita tes 3D Mark. Sebelumnya kita coba sambil buka aplikasi WD-nya kali ya. Namanya itu ini dashboard. Ini kita tempel di sini biar nanti dari suhunya kelihatan. Oke, ini internetnya nggak connect, kita coba konekin dulu untuk internetnya. Oke, internetnya udah connect. Ini ada SSD-nya terbaca dan suhunya di sini 37 ya. Jadi valid ya, 37 sama 37. Terus kita coba langsung aja untuk Crystal 3D Mark. Ini pilih SSD-nya. Settingannya default. Gue bakal pakai settingan default. Kita coba langsung aja untuk Crystal 3D Mark. Kita tunggu ya. Sambil kita coba refresh si suhunya, tapi nanti harusnya otomatis terrefresh ya. Oke, ini suhunya udah naik di 54 derajat, dan ini harusnya jadi peak temperatur saat pengujian ya. Tuh udah mulai turun lagi. Dia cepet banget untuk mendinginkan SSD-nya. Jadi saat SSD-nya di push untuk high performance, naik sebentar, terus langsung karena fan-nya ini bekerja juga gitu ya, mendinginkan si heatsinknya, dia langsung turun ngedinginin lagi. Untuk di Sentinel masih 54 karena Sentinel ini tuh nggak real time ya, jadi harus di refresh terus nih untuk temperaturnya biar dia bisa ngebaca real time. Makanya gue di sini pakai aplikasi bawaan WD-nya. Dan di sini bisa kelihatan SSD ini bukan kosongan, udah kepake 1,2 tera ya untuk game. Oke, dia masih jalan Crystal 3D Mark-nya. Di sini read-nya udah kebaca di 5200, cukup improve dibandingkan SSD bawaan. Terus di sini write-nya di 4200 udah muncul juga. Ini temperaturnya naik lagi di 55, naik lagi ke 56 waktu di write. Kita coba lihat nanti peak temperaturnya di berapa? 57. Oke, naik ke 58. Turun lagi di 56. Secepat itu ya.
Oke, ini udah selesai untuk pengujiannya. Jadi udah terbaca semua di sini, read-nya di 5200 dan write-nya di 4300 ya. Cukup lumayan tinggi untuk speed SSD-nya sendiri. Dan kita coba lihat di sini temperatur monitoringnya ya. Untuk yang Sentinel, balik lagi ini nggak update, nggak real time. Jadi kita coba lihat yang di sini aja. Ini 49 derajat. Kita coba lihat seberapa cepat dia jadi dingin ya setelah kita push untuk peak performance-nya. Oke, udah turun lagi di 48. Ini gua mau coba screenshot dulu ya. Oke. Oke, udah di screenshot. Ini suhu sekarang di 47, kita coba refresh untuk di Sentinel. Nah, ini sekarang di 46 ya untuk di Sentinel, dan di aplikasi bawaan WD ini di 48. Nah, ini di sini bisa dilihat untuk grafik pengujiannya. Untuk temperaturnya dia dari 37 ke 54, 57 paling peak, sekarang di 46 gitu ya. Kita coba cek lagi, ini udah turun lagi di 45, dia bakal terus turun sampai nanti idle-nya depend on suhu ruangan teman-teman gitu ya. Jadi gue pernah nembus di 28 derajat Celcius ini di ruangan AC di dalam kantor. Jadi kalau di dalam kantor idle-nya segini di 28 derajat. Terus kalau di temperatur ruangan kayak di rumah sini, ini sekitar di 41-45 gitu ya. Kalau tadi awal hidup di 37. Kita coba lihat, ini udah 42 lagi, udah turun lagi. Jadi di sini SSD-nya lagi didinginin nih. Ini dihirup pakai fan si ROG lainnya. Sini suhu temperatur prosesor di 45 ya. Ini udah turun lagi di 41, kita tunggu sampai idle-nya di berapa coba. Oke, di Sentinel setelah di refresh udah di 41 juga. Kita coba cek lagi apakah dia masih bisa turun untuk dinginin si SSD-nya. Oke, ini di 41 derajat ya untuk si SSD sekarang. Jadi ini idle kondisinya setelah kita Crystal 3D Mark. Ini turun lagi di 40, dan ya kesimpulannya tadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk digeber pakai Crystal 3D Mark itu hanya tembus peaknya di 58 gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai SSD bawaan dan tanpa heatsink, teman-teman bisa idle-nya aja di 50-an ya, 48 sampai 50-an. Atau waktu Crystal 3D Mark bisa nyampe 66 bahkan di 70 gitu ya. Jadi untuk heatsink SSD ini tuh berguna banget buat teman-teman pakai gitu di ROG Ally agar si SSD-nya ini tuh lebih cepat dingin gitu ya. Dan kalau ditanya kan itu masih masuk ke dalam range temperatur SSD-nya bang gitu ya. Again, kalau bagi gue selama device itu tuh suhunya terjaga, temperatur yang nggak pernah panas, gue punya pemikiran bahwa itu device bakal lebih awet gitu ya. Jadi kenapa gue pakai fan kebutin, tinggi RPM gitu ya, SSD pakai heatsink, karena yang ngejaga biar device ini tuh selalu dalam kondisi yang cukup adem gitu ya. Nah, ini turun di 39. Oke, kita close aja. Ini Crystal 3D Mark-nya juga kita close. Sentinel kita coba refresh lagi, dia di berapa sekarang? Oke, ini udah masuk Sentinel di 39 ya. Seperti itu. Dan tadi ada yang tanya di kolom komentar gitu ya, bang coba tes game gitu ya. Kita bakal coba tes game, tapi mungkin kita percepat ya untuk videonya. Nanti kita sambil cek before afternya. Ini Sentinelnya posisinya udah di tray, jadi dia bakal ngebaca temperatur saat kita bermain game. Kita coba buka game apa ya, MotoGP kali ya. Kira-kira game apa ya? MotoGP lah ya, karena kalau yang lain nggak jago. Ini juga nggak jago, gue bukan gamer sih. Oke, kita coba main si MotoGP di ROG Ally.
Kasih, Thank you ya Bang ya. Kasih Bang. Tukang paket guys. Waduh, nggak jatuh. Jangan ditiru ya guys, nabrak-nabrak gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk ngetes gamenya. Kita coba lihat temperatur suhunya berapa di 45 guys. Ya iyalah, main game nggak seberat di Crystal 3D Mark ya. Jadi ini di 45 derajat Celcius, suhu temperatur
GPU di sini 71 derajat. Terus kita coba lihat di dashboardnya. Di WD dashboard di sini 47 ya. Jadi ya memang ini cukup adem ya. Bahkan untuk sekelas SSD yang kebut dan panas gitu ya, WD SN770M itu terkenal sangat panas. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau beli ataupun pasang heatsink SSD-nya, link pembeliannya gue cantumkan di deskripsi di bawah. Komen-komen aja kalau misalkan ada pertanyaan di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you.